Sepanjang sejarah Republik Indonesia, sejak proklamasi 17 Agustus 1945, negara kita telah dipimpin oleh 8 presiden, mulai dari Soekarno hingga Presiden Prabowo Subianto. Namun, menariknya, dalam perjalanan sejarah itu, Indonesia juga pernah dipimpin oleh 2 sosok presiden yang jarang dibahas dan kerap disebut presiden terlupakan. 2 tokoh tersebut adalah Safruddin Prawira Negara dan Mr. Asad. Safruddin memimpin pemerintahan darurat Republik Indonesia pada 22 Desember 1948 di Sumatera Barat. Ia menjalankan pemerintahan saat Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap Belanda dalam agresi militer II. Peran PDRI sangat penting karena membuktikan bahwa Republik Indonesia masih tetap berdiri. Sementara itu, Mr. Asad pernah menjabat sebagai pelaksana tugas Presiden RI pada 27 Desember 1949. Saat itu, Indonesia berada dalam bentuk Republik Indonesia Serikat dan RI hanya menjadi salah satu negara bagian di dalamnya. Presiden pertama Indonesia adalah Soekarno, sosok proklamator sekaligus pendiri bangsa bersama Muhammad Hatta. Di masa pemerintahannya, Bung Karno menghadapi tantangan besar, mulai dari agresi Belanda, pemberontakan daerah, konflik ideologi global, hingga krisis ekonomi dengan inflasi yang sangat tinggi. Sistem demokrasi parlementer membuat kondisi politik tidak stabil, karena sering terjadi pergantian kabinet. Ketegangan politik memuncak setelah peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 yang akhirnya membuat mandat kekuasaan Soekarno dicabut oleh MPRS pada 1966. Kekuasaan kemudian beralih ke Jenderal Soeharto yang resmi menjadi presiden pada 1968. Masa Orde Baru dikenal dengan fokus pada pembangunan nasional dan stabilitas ekonomi. Namun di sisi lain peran militer sangat dominan dan kebebasan politik dibatasi. Krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998 menjadi titik balik. Demonstrasi besar-besaran memaksa Soeharto mundur pada 21 Mei 1998 setelah berkuasa lebih dari 31 tahun. Penggantinya B.J. Habibie memimpin di masa transisi yang penuh tekanan. Ia membuka keran reformasi politik dan demokrasi, namun juga menghadapi keputusan besar lewat referendum Timur Timur yang berujung pada lepasnya wilayah tersebut. Hal ini membuat laporan pertanggungjawabannya ditolak MPR. Hingga kini, Habibie dikenal sebagai satu-satunya presiden Indonesia yang bukan berasal dari suku Jawa. Sejarah kepemimpinan Indonesia menunjukkan bahwa setiap presiden hadir dengan tantangan dan konteks zamannya masing-masing. Menilai siapa yang terbaik tentu bukan perkara sederhana, karena sejarah selalu punya banyak sisi untuk dipahami.